Bab 47, berani sekali Anda. Luyo membuka antarmuka Heaven Writing dan melihat sekilas karakter yang bisa dia baca. Jumlahnya tidak bertambah dan yang tidak bisa dia baca juga tidak berkurang. Dia menilai bahwa dia harus berulang kali membaca konten di bagian depan Human Scroll dan memahami artinya di dalamnya sebelum bagian terakhir perlahan-lahan diungkapkan kepadanya. Dia bertanya-tanya mengapa ada beberapa karakter tambahan terakhir kali dia membacanya ketika dia tidak mengerti apapun. Ini menunjukkan bahwa tulisan surga dapat dipahami, tetapi agak sulit. Cahaya di ruangan itu masih redup, tetapi Luyo membenamkan dirinya dalam membaca dan memahami tulisan surga. Waktu terus berlalu, dan pada suatu titik waktu, pemandangan magis muncul lagi. Titik cahaya redup bisa terlihat berkedip-kedip di atas sumber cahaya yang redup. Namun, Luyo tidak menyadarinya. Dia terus menyilangkan kakinya saat membaca, dan segera 3 hari berlalu. Di Gunung Golden Chord, Yo Jifeng asyik berlatih teknik pedangnya, Duan Musheng menyembuhkan lukanya di pengasingan, dan Ming Xin berada di titik kritis untuk menerobos. Little Yuan Er adalah satu-satunya orang yang tidak ada hubungannya. Dia bosan, tetapi dia tidak bisa meninggalkan gunung. Untungnya, gunung tersebut dilindungi oleh perisai, jadi dia tidak perlu khawatir dan waspada terhadap kemungkinan invasi musuh. Pada hari keempat, ketika dia kembali ke halaman, ada pergerakan di gugusan kayu. Dia pikir dia mendengar suara berderit, dan dia lari ke halaman secepat kilat sambil melihat sekeliling. Kakak keempat. Dia memperhatikan bahwa kayu yang ditumpuk di atas satu sama lain mengembang dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Menganggapnya aneh. Guru berkata akan butuh 7 hari bagi kakak senior keempat untuk mengatasi kesengsaraan ini. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Tak lama kemudian, kayunya telah tumbuh hampir setinggi pavilion langit jahat. Yuan Er kecil terpaksa terus bergerak mundur karena separuh halaman telah ditempati olehnya. Dia tidak bisa pergi, jadi dia terbang ke udara dan memutarnya. Ledakan! Tiba-tiba, kayu itu pecah, menabrak langit dengan cabang-cabang yang patah. Yuan Er kecil dengan cepat melepaskan energinya agar mereka tidak memukulnya. Pada saat berikutnya, sesosok terbang keluar dari kelompok, tubuhnya memancarkan gelombang energi yang beriak melintasi kehampaan seperti air. Little Yuan Er mundur lagi dan berhasil memblokir gelombang, yang bahkan mengguncang pavilion langit jahat. Pusaran energi terbentuk di halaman, dengan Ming Xin mengambang di tengah, matanya terpejam dan lengannya terulur. Selamat, kakak senior keempat karena melangkah ke alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Little Yuan Er berkata dengan suara riang. Luyo, yang sedang mempelajari tulisan surga di ruang rahasia, juga disiagakan oleh gemetar. Dia asyik membaca ketika rak buku, senjata, dan hal-hal lain di sekitarnya bergoyang dan melompat, membangunkannya dari pikiran yang dalam. Tidak ada yang akan merasa bahagia dalam situasi seperti ini. Rasanya seperti seseorang tiba-tiba membangunkannya ketika dia sedang tidur nyenyak. Hanya 3 hari dia tidak mendisiplinkan kelompok murid yang jahat, dan sekarang mereka membuat begitu banyak suara sehingga hampir merobohkan atapnya. Beraninya kamu! Luyo memarahi dengan suara lemah dan melambaikan tangannya sebelum dia melanjutkan membaca tulisannya. Ming Xin, yang didukung oleh pusaran energi di udara di atas halaman, sedang menikmati kenikmatan menerobos alam baru. Lengannya terulur, matanya tertutup, dan dia menunjukkan senyum yang memuaskan. Adik kecil. Kenapa kamu bangun begitu cepat, kakak? Rasanya sangat menyenangkan melangkah ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Sekarang aku memiliki avatar, dunia akan segera menjadi milikku. Kakak senior telah mendapatkan avatar 100 Tribulations Insight. Yuan Er kecil bertanya dengan iri. Mata Ming Xin masih terpejam sambil berkata dengan ringan. Sebelum kalian semua kembali, aku sudah lama tinggal di bumi, jadi aku tidak perlu 7 hari untuk membuat terobosan. Perhatikan baik-baik, adik kecil. Berdengung. Pada saat dia mengeluarkan avatar 100 Tribulations Insight, dia melihat setitik cahaya samar melayang dari atas Evil Sky Pavilion, dan dia mendengar suara serius pada saat yang sama, beraninya kamu. Suara mendesis memenuhi udara saat cahaya redup merusak gelombang energi, mengubahnya menjadi ketiadaan dalam sekejap. Apa yang akan terjadi jika Ming Xin tidak lagi didukung oleh pusaran energi? Celepuk! Dia langsung jatuh ke tanah. Aduh! Dia tidak berani terus pamer. Dengan tergesa-gesa, dia berjuang untuk berdiri dan berbalik ke Evil Sky Pavilion saat dia berlutut dan berkata, "Maaf, guru.
Dia seharusnya pergi ke tempat lain untuk pamer dan tidak melayang di tempat tuannya beristirahat. Ming-Shin terlalu panik untuk bangun. Keduanya kagum dengan keahlian tuannya dan bersyukur bahwa dia tidak terluka. Kakak senior keempat, apakah Anda perlu berlutut untuk melepaskan avatar Anda? Little Yuan Er perlahan turun dari langit. Uhuk-uhuk. Ming-Shin bangkit berdiri dengan malu-malu ketika dia menyadari tidak ada lagi reaksi dari Evil Sky Pavilion. Dia berdehem, berpura-pura tidak ada yang baru saja terjadi, dan berkata, saya baru saja melangkah ke alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, dan saya masih belum terbiasa dengannya. Di mana guru? Yuan Er kecil menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Setelah mendengarkannya, Ming-Shin sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, basis kultivasi suster junior ke-6 hancur dan dia sekarang dikurung di belakang gunung. Iya. Aku akan pergi dan melihatnya. Serahkan semua yang ada di gunung kepadaku. Aku ingin kamu mengumpulkan informasi di stasiun di Tangxi. Guru pasti akan menanyakan hal itu ketika dia keluar dari pengasingan, kata Ming-Shin. Kakak senior keempat sangat bijaksana, aku akan pergi sekarang. Yuan Er kecil melompat dengan gembira. Jauhi masalah. Setelah mengatakan itu, Ming-Shin menggaruk kepalanya. Itu tidak terdengar seperti dia, tapi mengapa kata-kata itu keluar secara alami dari mulutnya? Jangan khawatir, aku gadis yang sangat baik. Yuan Er kecil berbalik dan lari menuruni gunung dengan kecepatan yang mencengangkan. Ming-Shin berbalik dan memandang Evil Sky Pavilion. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil memikirkan peringatan yang dia dengar barusan. Dia pikir dia bisa sedikit rileks setelah melangkah ke alam kesengsaraan Divinity baru lahir, tetapi tampaknya dia masih memiliki jalan yang panjang. Dia melangkah keluar dari halaman, bergerak seperti hantu. Sebelumnya, setiap langkahnya akan membawanya sejauh 100 kaki, tetapi sekarang langkah itu membawanya sejauh 300 kaki. Dalam sekejap mata, dia sampai di belakang gunung. Kamu? Ming-Shin melihat Yao Jifeng, yang sedang berlatih dengan pedang. Yao Jifeng panik saat melihat Ming-Shin yang seperti hantu. Dia dengan cepat menyingkirkan pedangnya dan buku itu menangkupkan tinjunya dengan rasa bersalah pada Ming-Shin. Salam, keempat. Kakak senior. Dia bukan murid Evil Sky Pavilion, jadi dia tidak tahu bagaimana dia harus memanggil pria itu. Ming-Shin menyeringai jahat dan berkata, aku mendengar adik muda kecil berkata bahwa kamu adalah jenius langka dari sekte pedang surgawi. Dia menyanjungku. Aku tidak pantas menerima itu? Nah, kamu bisa menjadi target latihan saya, Ming-Shin melenturkan ototnya. Apa? Yao Jifeng tidak mengerti apa yang dia maksud. Berdengung. Wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar setinggi 20 kaki dan lebar 5 kaki muncul di belakang Ming-Shin. Yao Jifeng meliriknya dan bergumam, wawasan 100 kesengsaraan yang begitu kecil. Apa katamu? Celepuk. Yao Jifeng jatuh ke tanah saat dia memiringkan kepalanya dan berkata, ini sangat kuat. Ming-Shin sedikit mengernyit, bertanya-tanya apakah avatar dari alam kesengsaraan Divinity baru lahir benar-benar begitu kuat, sedemikian rupa sehingga membuat Yao Jifeng pingsan sebelum dia bisa menyerang. Jenius yang langka, kamu paling biasa-biasa saja. Dia berbalik dan mulai menuju gua refleksi di belakang gunung. Yao Jifeng dengan hati-hati membuka matanya, menepuk dadanya saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan ki dan darah yang mendidih di dalam dirinya. Jika dia tidak membuatnya terlihat nyata, dia tidak akan bisa menipu penjahat seperti ini. Dia lebih suka menyakiti dirinya sendiri daripada dipukuli oleh orang lain. Di dalam Evil Sky Pavilion, Lu Yao perlahan membuka matanya. Saat itu, bintik cahaya di dekat sumber cahaya menghilang. Setelah mempelajarinya selama beberapa hari, dia memiliki pemahaman baru tentang tulisan surga. Dia merasa seolah-olah dia telah bermimpi panjang. Namun, banyak maknanya yang kabur dan sulit dipahami, dan dia perlu terus mempelajarinya. Dia membuka antarmuka sistem. Aku punya 61 poin keberuntungan. Undian berhadiah.